Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya memberitakan bahwa Wahyu salah satu peserta PPG Daljab Batch 1 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024 telah sukses melaksanakan PPL Aksi 1 dengan tema pergaulan bebas dan zina. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran problem-based learning. Mari kita simak video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa KM-nya? Oh, Rehan, silakan Rehan untuk memimpin doa pada hari ini sebelum kita belajar. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Anak-anak, kenapa kita sebelum belajar itu harus berdoa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sebaik-baiknya segala perbuatan itu diawali dengan berdoa. Oke, sebelum kita melanjut nanti ke pembelajaran yang akan diajarkan pada siang hari atau pagi hari ini, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa negara kita ini. Siapa yang memimpin? Oh ya, silahkan ke depan. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebaiknya kita berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Oke anak-anak, kenapa kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Oh, silahkan Zahra. Nah, itu bisa. Oke, tepuk tangan, Mbak. Jadi, itu salah satu bahwa kecintaan kita sebagai peserta didik, sebagai siswa dan siswi harus mencintai negara kita tercinta ini. Kenapa? Karena pahlawan yang sudah gugur di medan perang memperjuangkan kemerdekaan kita. Bapak lihat masih ada yang kurang fokus nih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian ikutin apa yang Bapak katakan ya. Nah, contohnya Bapak katakan ayam-ayam, bebek-bebek. Kalian ikutin ayam-ayam, bebek-bebek. Oke? Siap? Oke. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ayamnya ada berapa? Hah? Ada satu yang baru fokus. Ayamnya ada berapa? Tadi perintahnya Bapak itu ikutin apa yang Bapak katakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Biar lebih fokus ya belajar hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Pergaulan bebas dan zina. Bagaimana Bapak sudah menjelaskan minggu kemarin terkait tentang pengertian pergaulan bebas, pengertian zina. Nah, sekarang kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita bisa atau dapat mengidentifikasi terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, Bapak akan bertanya nih ya kepada kalian semua, karena di depan ada sebuah tayangan gambar atau foto di depan. Mohon maaf ya, Bapak bukan pornografi atau porno aksi dan lain sebagainya. Bapak ini hanya contoh saja. Mungkin ada yang tahu atau menjelaskan terkait gambar di depan tersebut. Oke, silakan Siti Umamah. Gambar itu adalah seorang wanita yang berpakaiannya tidak menutup aurat menurut syariat dan di zaman sekarang disebut dengan tobrut. Ya, oke. Tepuk tangan buat Siti Umamah.
Bapak akan membahas materi yang minggu ke belakang kita sudah pelajari. Bapak hanya nge-review saja untuk menjelaskan kembali bagaimana terkait tentang pergaulan bebas itu. Yang pertama, ini pergaulan bebas, bisa kalian lihat di depan ini ada gambar-gambar yang sedang minuman keras, ada yang kumpul-kumpul anak sekolah seperti itu. Bapak harapkan kalian sebagai siswa-siswi SMK Matematik 5, Bapak harapkan itu kalian itu jangan sampai masa depan kalian itu habis gara-gara dengan pergaulan yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai cita-cita kalian yang sudah kalian inginkan kandas dengan pergaulan bebas seperti ini. Karena memang di zaman sekarang ini, khususnya kalian generasi Z di abad 21 ini, bagaimana banyak sekali kondisi-kondisi sekarang itu mempengaruhi terkait pergaulan kalian, ya, termasuk yang ada contoh yang ada di gambar di depan tersebut. Nah, yang kedua, ini ada terkait tentang zina. Kalau tadi pergaulan bebas, yang bagaimana pergaulan itu sangat luar biasa sekali, yang memang harus kita hindari karena itu adalah perbuatan yang negatif dan tercela. Yang kedua, ada perbuatan atau yang disebut dengan zina. Zina ini bisa didefinisikan atau dijelaskan bagaimana adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang syah menurut syariat Islam. Nah, di depan ini ada gambar animasi, ya kartun lah, ada perempuan yang sedang perutnya buncit itu kan, tapi pakai seragam SMA, SMK. Ini menggambarkan bahwa terjadinya kehamilan di luar nikah ini diakibatkan pergaulan bebas. Nah, Bapak harapkan jangan seperti itu. Siswa-siswi SMK Matematik 5 harus memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait zina itu, di sini Bapak punya video tentang berita yang viral tahun-tahun ke belakang. Bagaimana di sini ada berita tentang anak SMP dan SMA yang memang banyak yang hamil di luar nikah. Nanti kalian bisa dilihat, ditonton beritanya ya. Silahkan. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Pekan pertama di tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima 7 pengajuan dispensasi menikah dari pelajar SMP dan SMA di bawah umur. Pengajuan tersebut dibuat karena para pelajar hamil di luar nikah, bahkan sudah ada yang melahirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada warga negara yang belum cukup umur. Menurut data Pengadilan Agama Ponorogo, pihaknya telah menetapkan putusan dispensasi nikah sebanyak 457 putusan dalam 2 tahun terakhir. Tadi sekilas tentang berita yang viral di tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena di kalangan SMP dan SMA itu banyak sekali istilahnya itu perempuan atau wanita yang mengandung atau hamil di luar nikah. Nah, ini Bapak harapkan, Bapak amanatkan kepada kalian semua bahwa yang terpenting itu bukan tidak boleh bergaul, tapi kita harus menjaga pergaulan itu apakah yang negatif, apakah yang positif. Kenapa? Gaul itu boleh karena kita jiwa sosial, tetapi yang memang diharapkan itu oleh Bapak itu yang pergaulannya ya positif. Oke, anak-anak, kita kan sudah bagi kelompok ya. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sebelum pembelajaran diskusi, nanti kalian saksikan dulu. Nanti ada video animasi tentang terkait menceritakan bagaimana pengalaman hidup yang pahit waktu dia lagi masa remaja atau masa mudanya. Ya, nanti kalian saksikan videonya. Nanti setelah kalian menyaksikan videonya, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, nanti kalian berdiskusi kelompok, paham ya? Oke, silakan kalian saksikan videonya.
Perkenalkan, nama aku Mila. Aku ingin sedikit bercerita tentang masa laluku yang kelam. Ya, tepatnya 5 tahun yang lalu saat aku masih duduk di bangku SMA. Masa yang indah, tetapi lain halnya denganku. Aku harus meminum pil pahit dalam ceritaku, karena ulahku sendiri. Singkat cerita, saat aku berada di kelas 2 SMA, aku memiliki kekasih yang lebih tua dariku dan dia sudah bekerja. Ya, karena aku orangnya cantik, banyak yang menyukai dan banyak sekali yang ingin berkencan denganku. Singkat cerita, aku memiliki banyak kekasih. Ya, karena kekasihku lebih tua dariku, mereka menuntut banyak hal dariku, ya seperti berhubungan layaknya suami istri. Dan bodohnya, aku mengiyakan saja semua kekasihku menuntut ingin melakukan hal tersebut kepadaku. Saat kami melakukan hal terlarang itu, kami tidak menggunakan alat pengaman. Singkat cerita, aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku bingung harus melakukan apa. Teman-teman maupun guruku SMA mengetahui aku hamil dan aku harus dikeluarkan dari sekolahku. Aku tidak paham harus melakukan apa. Aku sempat ingin menggugurkan kandunganku karena tidak ada salah satu dari mereka yang mau tanggung jawab. Ya, aku harus hidup dengan rasa malu ini dan aku akan membesarkan anakku dengan baik. Dan dari kabar yang aku terima, beberapa dari kekasihku mengalami penyakit kelamin. Itulah cerita kelamku yang telah aku alami. Semoga menjadi pelajaran untuk kalian semua. Ambil pelajaran dari ceritaku agar kalian tidak salah dalam mengambil Pengalaman pribadi seseorang yang memang sudah diceritakan di dalam video. Nanti kalian Bapak akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Waktu untuk diskusinya sudah habis. Silakan untuk perwakilan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompoknya. Kelompok satu dulu, silakan. Tadi kelompok satu yang diwakili oleh Mela sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat luar biasa. Sekarang Bapak minta kelompok 2 ya. Diwakili siapa? Oh, Siti Umama, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pergaulan bebas dalam video dapat berdampak negatif pada fisik kesehatan, seperti risiko penularan penyakit menular seksual yang disebut dengan PMS, seperti HIV atau AIDS atau gonorrea, serta kehamilan di luar nikah yang berpotensi menyebabkan komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol seringkali terkait dengan pergaulan bebas yang dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik seseorang. Segitu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kelompok 2. Oke anak-anak, alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita itu sebagai muslim, sebagai muslimah yang baik, yang megang teguh ajaran agama Islam, kita kiat-kiat memang harus menjauhi yang namanya pergaulan bebas dan zina. Kenapa? Karena dampak negatifnya itu sangat luar biasa. Dampak terhadap kesehatan, ada penyakit AIDS, ada penyakit HIV dan lain sebagainya, penyakit-penyakit kelamin yang memang dapat menular dari satu individual kepada individual yang lainnya. Apalagi dampak sosial. Dampak sosial itu sangat luar biasa sekali. Apalagi contohnya si A yang hamil oleh si B, maka dampak sosialnya itu akan terkenang selama hidupnya bahwa si A, si itu telah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, Bapak tidak inginkan nanti siswa-siswi SMK Maki Iktima sudah lulus dari sekolah ini ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Yang ketiga, agama pun melarang. Kenapa? Karena pergaulan bebas dan zina itu adalah perkara perbuatan negatif, perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jadi minggu depan kita masih melanjutkan materi tentang pergaulan bebas dan zina. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah materi yang sudah Bapak sampaikan ini kalian pahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Karena mungkin pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini kita tutup dengan doa tahiyatul majlis bersama-sama. Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.